Terima kasih kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk membicarakan pokok bahasan yang ketiga dari materi kuliah kita, metodologi penelitian dan penulisan. Yang sesi ketiga ini kita membahas tentang theology as a science. Ini mutlak kita bahas karena kita jangan berpikir sesuatu yang lompatan. Teologi langsung meneliti. Karena ada masalah. Ada masalah. Kalau kita tidak memiliki keyakinan atau pemahaman bahwa teologi is a science, karena yang tidak science tidak mungkin diteliti. Hanya science yang diteliti. Karena itu saya mau memastikan bahwa teologi is a science. So can be researched. Dapat diteliti. Itu poinnya dulu ya. Supaya kita menguasai dunia. Jangan hanya menguasai skripsi. Ya, menguasai dunia. Mari berpikir luas. Kebenaran itu kebenaran luas, bukan hanya seluas pinaesaan, tetapi seluas dunia. Mari berpikir teologi itu science. Nah, kalau kita betul-betul menyadari dan mengakui dan memahami bahwa teologi is a science, inilah kita akan lenggang-lenggang kangkung dalam meneliti. Sebab kalau tidak mengerti hal ini, kita sulit meneliti. Ya, ini sebagai prasyarat untuk kita membuat kajian penelitian teologis. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi semua materi ini ada yang dari buku saya ini, dari buku kami ini, tapi juga ada dari pengembangan. Karena buku ini saya sudah lama berpikir untuk menulis lagi yang baru. Buku ini sudah tahun 2015, sudah 5 tahun lebih. Sudah waktunya, nanti Agustus ini akan menjadi 5 tahun. Dan sudah waktunya, sebenarnya 3 tahun harus tulis buku baru lagi tentang penelitian. Memang satu sisi saya bersyukur oleh karena Google Scholar kami, saya dan Ibu Dani punya Google Scholar, cepat sekali, citasinya banyak dari buku ini. Ya, itu yang saya pertama ya syukuri. Itu berkat sampingan. Bukan ya, berkat sampingan. Banyak yang menggunakan buku ini sebagai referensi untuk membuat penelitian artikel-artikel jurnal. Ya, itu saya syukur. Nah, sudah waktunya saya sedang memikirkan satu topik sekaligus pengembangan buku ini, teologi penelitian dan penelitian teologis. Ya, saya harap ada energi, ada referensi, dan ada waktu untuk saya menulis lagi. Oke. Karena begini, kadang-kadang kalau buku ini belum dipatahkan atau belum disanggah oleh orang lain, kadang-kadang saya tidak menulis. Itu juga buku teologi abu-abu saya tahun 2004, sampai sekarang saya menunggu dipatahkan atau disanggah, ada keberatan-keberatan yang sangat berarti sampai buku itu pemikirannya rusak, ya, atau ditelanjangi ke hal yang fatal, belum ada, sehingga sampai sekarang saya tidak lagi menulis buku itu atau topik pengembangan atau yang lain di seputar itu. Ya, tapi jangan tunggu masalah tentu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan pengantar demikian. Karena definisi yang keliru mengenai teologi, seperti rumusan yang dipegang oleh para teolog bahkan memalukan ya. Plato. What is the meaning of theology? Lalu dirumuskan dalam banyak ensiklopedia, banyak dictionary, banyak kamus. Theology is a science of God. Teologi adalah ilmu tentang Allah. Dan banyak master dan doktor pun mengutip ini, sesuatu yang memalukan. Ya, ini orang tidak belajar teologi sungguh-sungguh ini. Pasti mungkin dia hanya kursus saja itu 2 tahun. Doktor itu harus 3 tahun. Doktor itu minimal 3 tahun. Tidak mungkin di bawah 3 tahun. Doktor itu paling cepat 3 tahun. Lagi pula Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan satu surat keputusan sejak tahun 2013 bahwa doktor itu harus 3 tahun. Tapi kan banyak yang doktor-doktoran yang hanya sekedar doktor, nak belajar juga sungguh-sungguh, maka memalukan sekali. Memalukan sekali. Dan nampak sekali dari omongan, cara bicaranya. Bukan saya, I don't care. Saya mau kasar, I don't care. Tapi soal runutnya, substansinya, itu poinnya. Ya, oke. Nah,
Theology is the science of God. Teologi adalah ilmu tentang Allah. Satu kecelakaan definisi yang banyak diadopsi, di-quote oleh para teolog. Ya, bergelar master dan doktor. Padahal ini definisi merusak. Ya, akibatnya teologi dibuang keluar dari universitas atau dipaksakan menjadi seperti ilmu-ilmu lain yang tunduk pada hukum-hukum ilmiah murni. Kenapa? Karena mutlak sains. Allah disainskan. Dan ini memang keliru fatal. Ini yang nyusunnya Plato kok. Yang dikutip ini kan rumusan filosofis, bukan rumusan teologis tentang teologi ya. Ini sama dengan apa kata orang tentang diriku. Nggak tepat. Karena harusnya apa kata saya tentang aku, tentang diri saya. Apa kata Tuhan tentang dirinya. Jangan apa kata saya tentang Tuhan. Keliru kan? Subjektif. Karena kaum fundamentalis, yang kedua, kaum fundamentalis menyingkirkan teologi dari kitab suci. Nggak usah teologi, Alkitab saja. Ini preman mimbar. Pokoknya saya katakan, ini preman mimbar. Nggak usah berteologi, Alkitab saja murni. Roh Kudus pakai kita dengan Alkitab saja, tanpa teologi. Ini preman mimbar. Saya agak marah karena nggak belajar sombong-sombong. Ya. Kita juga belajar jangan sombong gitu. Ya, apalagi sudah belajar tambah sombong, tambah parah, tambah preman juga kita. Tapi kalau kita enggak belajar lalu enggak peduli teologi mau apa ini? Mau jadi apa dunia ini ya? Nah, ini sebabnya maka tema-tema seperti yang dibicarakan hanya sorga, doa, puasa, pujian, ngusir setan dan sebagainya. Tema-tema ini yang tidak akrab dengan research, dengan penelitian, maka teologi dikeluarkan dari dunia akademis. Why? No method, no research. Setan kok mau diriset. Mau teliti darah kotornya setan. Mau teliti darah tingginya setan. Mau teliti karakter baik pada setan. Kesetanan kita itu. Dan maka itu, rohnya alam roh, apalagi 20 tahun terakhir ini, semuanya alam roh. Ya, roh berbicara, roh semua, termasuk Roh Kudus dan roh Kudus. Itu bagi saya itu. Karena fundamentalis akhirnya pun teologi disepelekan. Nah, tidak heran dunia akademis menyingkirkan teologi. Itu fakta historis pada penghujung abad modern yang lalu. Sekarang kan abad postmodern. Kaum reform dan kaum injili memulihkan dengan cara memperjuangkan theology is a science and also a science. Nah, saya yang menambah ini istilah Steffrey. Yang a science ini Bapak Bu cari dimanapun nggak ada istilah itu. Itu produk Steffrey yang lagi dulu lah mabuk kali lalu dapat ide a science. Ya, theology is a science. Teologi itu ilmu. Tapi juga teologi itu melampaui ilmu, namanya a science. Ya, oke. Kita perhatikan. Baru dari definisi dari restorasi atau pemulihan istilah ini muncullah pengertian saya tentang teologi. Saya mungkin ada 15 definisi teologi ya. Ini yang terbaru kali. Harus Bapak Ibu sebelum tamat master harus mempunyai definisi tentang arti teologi sebanyak 7 kata. 7 kali definisi. 7. Teologi artinya 7 kali. Supaya kita menjadi menguasai teologi. Kalau enggak, ya kita bergantung pada kata orang. Ya, harus mempunyai independensi teologi. According to me, theology means like that. Theology is apa gitu ya. Oke. For me, teologi, pengertian teologi, suatu aktivitas kognitif. Ya, ini pakai otak. Maka itu teologi bukan tanpa otak. Aktivitas kognitif. Belum pernah ada seorang Matius, Markus, Paulus pun bukan tanpa otak. Mereka menulis semua firman itu dengan otak. Tapi bukan hanya otak saja. Tapi artinya dengan aktivitas kognitif. Berpikir, mempertimbangkan, membagi, memperkirakan. Itu namanya aktivitas kognitif. Ya. Mempertimbangkan, menganalisis, mencermati,
memperkirakan, itu namanya aktivitas kognitif. Itu artinya ya. Tapi berdasarkan iman. Jadi aktivitas kognitif without faith impossible. Without faith, your cognitive activity doesn't work. Doesn't work. So by faith, I'm thinking. By faith, I'm considering. By faith, dengan iman saya mempertimbangkan. Nah, inilah teologi ya. Nah, berdasarkan iman apa? Mempelajari Alkitab saja dengan metode studi biblikal untuk menemukan ya yang dinyatakan untuk menemukan arti tekstual teks Alkitab secara eksegetis teologis. Jangan hanya eksegetis, harus eksegetis teologis. Kalau eksegetis saja hanya main kata, hanya tekstual saja di situ. Harus teologis, harus memahami ayat itu dalam keseluruhan kitab Alkitab. Itu namanya eksegetis teologis. Yang dinyatakan atau dikomunikasikan oleh Allah, oleh Roh Kudus dalam konteks dalam konteks menghasilkan pengertian, pengetahuan yang tersistem. Baru muncullah teologi sistematika. Kalau di sini namanya teologi biblika. Ini teologi biblika, ini biblical studies. Ini teologi biblika. Ini studi, ini berbeda. Ini ada istilah biblical theology. This is biblical theology. Ya, ini exegetical, biblical exegetical. This is biblical exegetical. Lalu ini yang namanya teologi sistematik karena tersistem. Bukan sistematikanya saja, tetapi pengetahuan kebenaran yang diajarkan, yang dipegang secara tersistem. So when we talk about God, Holy Spirit, Christ, salvation, itu sistemnya Allah. Ya, sistem berpikir. Sebagai pegangan dan pengajaran yang berdampak pada transformasi individu, yang kemudian berdampak pada transformasi sosial, sebagaimana terungkap dalam sejarah gereja. Jadi, dari definisi ini, sudah ada 3 bidang ilmu, bahkan 4. 1, biblical study. 2, systematic study. Yang ketiga, historical study. Yang keempat, practical studies. Yang kelima, philosophical studies. Ini pegangan. Pegangan ini philosophical studies. Jadi, dari satu kata ini, kita membuat rumusan arti teologi secara komprehensif. Nah, tolong Bapak Ibu biasakan. Daripada ngelamun-ngelamun sambil merokok, ada baiknya Bapak Ibu coba membuat rumusan sendiri. Supaya Bapak Ibu mempunyai kemandirian berpikir. Tentu dikayakan oleh banyak buku lah. Tentu. Tapi kemudian kita by our own self, we formulate the meaning of theology according to us, according to our own, menurut kita sendiri. Mungkin dibuat berapa kali definisi ya. Oke. Dari pengertian ini, Bapak Ibu, teologi as a science and science, ya, suatu aktivitas kognitif, ini namanya science. Lalu teologi berdasarkan iman, a science, ya. Iman melampaui ilmu, maka namanya a science. A science ini artinya melampaui ilmu. Lalu teologi itu adalah refleksi iman kepada Allah, a science. Kemudian teologi yang mempelajari Alkitab dengan metodenya untuk menemukan arti tekstual, science namanya. Teologi yang dipahami dalam konteks science, ya konteks apa? Politik, sosial, ekonomi, budaya. Kita kan mengerti kebenaran Allah itu secara teologis dalam konteks di mana kita ada sekarang. Kan seperti itu namanya konteks science. Yang kedua juga, teologi adalah hasil pertemuan teks dan konteks. Itu pun science. Ya, lalu teologi itu ilmu. Karena teologi mengandung 3 tripi. Ini karangan saya. Tripi. Yang 3 ini tripi ini karangan saya saja karena saya mencocokkan. Tapi ini para ilmuwan yang saya susun. Ya. Pertama, the first P is
process, and the second P is procedure, and the third P is product. PPP, process, procedure, and product. Apa artinya? Ilmu pengetahuan itu haruslah satu aktivitas kognitif. Mempertimbangkan, menduga, mengharapkan, mengapa-apa, mempertimbangkan semuanya. Lalu melalui metode, prosedur. Langkah-langkahnya apa? Ya, tahapan-tahapannya untuk menghasilkan ilmu, pengetahuan, namanya produk. So, dari pengertian ini bahwa teologi is a science. Teologi adalah satu ilmu pengetahuan. Satu disiplin ilmu pengetahuan. Ini dia. Ini hukumnya. Namanya ilmu itu, hakikat ilmunya itu ada aktivitas kognitif. Ini proses. Berpikir. Proses mempertimbangkan. Proses menghitung. Proses menduga dan sebagainya. Tetapi proses ini harus pakai prosedur. Ada langkah-langkahnya. Ya, metode lah. Prosedur. Barulah menghasilkan pengetahuan, produk. Ini yang namanya ilmu. Ini yang namanya ilmu. Dan teologi adalah ilmu. Kenapa? Karena dia adalah proses berpikir dengan metode eksegetis, teologis, menghasilkan biblical theology, menghasilkan systematic theology, menghasilkan philosophical theology, menghasilkan practical theology. Oke, saya harap Bapak-Ibu ahli di sini. Saya harap kita ahli. Jangan jadi MTH abang-abang lah, abal-abal. Teologi yang betul-betul wah, gitu loh. Yang berakar gitu. Jangan memalukan tuh sampai semut pun nggak tergerak. Kalau bisa semut langsung bakar diri. Kenapa? Kebenaran yang dia dengar pada kita membuat dia terbakar. Kalau enggak, dia yang menggigit kita. Ya, saya harap ini Bapak-Ibu tangkap. This is my passion. This is my passion. I'm ready to be patient. I'm ready to be patient because this is my passion. Saya harap Bapak bisa tangkap what I mean dengan ini ya. Nah, dikategorikan ilmu pengetahuan, ya lebih lanjut ya. Namanya ilmu pengetahuan. Saya ingin memberi argumentasi bahwa teologi is a science. Tadi sudah 3P. Yang kedua, kategori yang namanya ilmu pengetahuan itu haruslah apa? Harus a posteriori. Kenapa? Harus dapat diverifikasi. You know, verification dapat dipastikan. Ya, verification artinya dapat dipastikan bahwa itu pasti. Ilmu pasti. Ada pasti, kepastian. Ya, ada kepastian. Dan Alkitab firman Allah adalah kepastian. Kebenaran-kebenaran teologis harus pasti. Nggak insya Allah, Masya Allah. Oke. Yang kedua, harus rasional empiris, kognitif tadi. Saya mempertimbangkan, saya mengira, saya mempertimbangkan, atau saya menghitung, saya mengkritisi, saya menganalisis. Ini semua adalah rasional empiris. Kenapa? Harus juga berdasarkan data, jangan tanpa data. Empiris itu data. Ya, maka harus harus based on data. Lalu yang ketiga, harus objektif. Kita tidak boleh harus misalnya menyelidiki seluruh peristiwa itu. Jangan hanya peristiwa itu saja, seluruh. Ini objektif. Dan harus benar-benar, misalnya Bapak Ibu mau teliti, jangan kontrol orang dengan pertanyaan kita. Tapi biarlah orang yang kita wawancara itu dengan secara subjektifnya dia memberitahukan apa adanya dia dan apa yang dia pikirkan. Jangan kita kontrol supaya mendapatkan data yang kita inginkan. Jangan. Biarlah data itu apa yang diinginkan oleh si yang kita wawancarai. Ini objektif juga. Sama juga kita meneliti kitab tulis Matius, Lukas, Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Kita meneliti secara objektif apa artinya eksegese murni. Ya, itu meneliti Alkitab secara eksegetis. Katakanlah satu teks Alkitab. Kitab Roma pasal 5, Roma pasal 6 ayat 7 sampai sekian. Harus objektif. Objektif itu apa artinya? Harus studi, memperhatikan apa yang dimasukkan oleh si penulis untuk para pembaca pertama dan kemudian apa yang dipahami oleh pembaca pertama. Itu namanya eksegesi.
Jangan langsung lompat kepada eksposisi, kepada pembaca kedua. Ya, harus objektif. Yang ketiga, metodologis. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa namanya sains itu harus metodologis. Ada prosedur, ada menentukan. Nanti besok kita mulai bahas ini berkenaan dengan apa yang Bapak Ibu sedang persiapkan. Ya, metode apa yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Apa saja pendekatan kualitatif ini dengan filsafat apa yang di belakang itu? Maka itu begini, jangan gampangan begitu saja. Sekali Bapak Ibu belajar ilmu ini sampai mati, ya memiliki kebiasaan berpikir seperti ini, supaya kita nggak dibodohi oleh penguji tesis disertasi. Kalau kita nggak ngerti ilmu disertasi, waktu diuji, kita dibodohi oleh penguji juga. Kita menyerah saja. Iya Pak, baik Pak, saya perbaiki Pak, baik Pak. Saya pernah setengah tahun berdebat dengan profesor saya di Amerika karena berbeda paham. Saya nggak peduli, biarpun saya nggak lulus. Kenapa? Berbeda paham, berbeda pandangan. Menurut saya punya argumentasi. Dia akhirnya begini. Oke, Stefri, we look for another professor to be mediator among us. Menjadi mediator untuk saya dan dia. Dan dia jujur. Profesor saya ini bagus ya. Gentleman dan dia humble. Dia panggillah Charles Van Engen. Charles Van Engen itu kakek saya. Dia mempertemukan kami dalam dialog. Lalu ya, dia mengatakan bahwa okay, in your perspective, Stefri, you are right. And Professor, in your perspective, you are right. So, but your starting point different from one another. So akhirnya saya bertahan setengah bulan. I did nothing selama setengah bulan. Karena berbeda. Tidak apa-apa gitu. Karena saya tahu ilmunya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ilmu metodologi, ilmu penelitian, Bapak Ibu dibantai di penelitian, diuji. Ya akhirnya jadi domba dibantai dan menyerah. Nggak bisa. Kita tentu santun ya, santun kepada penguji. Tetapi tidak bisa kita menyerah begitu saja. Jangan menyerah begitu saja. Oke, lanjut. Juga ada netral, harus bebas kepentingan. Tidak boleh ada kepentingan. Nah, ini juga bahaya besar. Karena begini, Bapak Ibu kan punya kepentingan lulus. Lulus STH, lulus SMTH, lulus DTH. Ada kepentingan, hati-hati kita di sini. Jangan sampai demi kepentingan ini lulus. Sehingga kita rela mengorbankan, membuat kebenaran yang kita teliti itu merosot. Harus netral. Dan juga harus terbuka. Jangan mutlak. Inilah kategori-kategori yang dipertimbangkan untuk menegaskan this is a science. Oke? Kita melanjutkan pada tahap berikut. Dimensi-dimensi sebagai ilmu. Yang namanya ilmu juga itu secara pengakuan universal. Ilmu itu haruslah mengandung dimensi sebagai berikut. Satu, harus memiliki dimensi ontologis. Dan teologi ya itu sangat kaya di dimensi ontologis. Mengenai apa? Mengenai hal-hal yang sesungguhnya. Dan bagi saya, yang sesungguhnya itu hanya ada dalam Alkitab. Di luar Alkitab hanyalah, adalah sesungguhnya yang terbatas. Tetapi dalam Alkitab itu sesungguhnya yang unlimited. Sesungguhnya di luar Alkitab itu yang namanya science itu adalah sesungguhnya yang terbatas. Okay? This is my comment. This is my argument. Dimensi ontologi mengenai Allah yang sesungguhnya yang kau pahami, yang kau imani. Penjelasannya, pengertiannya, kebenaran yang sesungguhnya. Kesembuhan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya. Nah, sedangkan kesesungguhannya sains itu sifatnya terbatas. Tapi bagaimanapun ya, dua-dua ontologis. Okay? Yang kedua, epistemologi. Yang teologi itu dapat diketahui. Sebagaimana ilmu-ilmu humaniora, ilmu eksata, ilmu alam, itu dapat diketahui karena kebendaan. Misalnya, meneliti alam semesta itu kebendaan dapat diketahui. Atau meneliti ilmu sosial, ilmu hubungan, sosiologi, manusia, psikologi, itu ilmu yang dapat diketahui. Tetapi juga teologi itu adalah ilmu yang dapat diketahui. Kenapa? Karena dapat diketahui melalui firman Allah. Firman Allah itu dari Alkitab saja. Dapat dibaca. Nah, dapat diketahui. Maka itu masuk ilmu. Yang ketiga, dimensi aksiologi, nilai.
bahwa semua ilmu harus mempunyai nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang pertama yang tertinggi menurut saya dalam hal ilmu itu nilai moral. Tapi sayang, ilmu-ilmu sekarang lebih banyak nilainya nilai-nilai ekonomis. Saya sudah mengkritik pada sejumlah sesi saya yang saya record di sejumlah materi kuliah yang saya sajikan mengenai kecenderungan dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang orientasinya, aksiologinya itu nilai-nilai ekonomi saja. Saya khawatir dong, Bapak Ibu, dengan yang lalu sih sudah terobati. Menteri Pendidikan sekarang agak sadar di penghujung pintu gerbang. Karena sebelumnya dia terlalu mempragmatiskan sekolah-sekolah, universitas-universitas dipragmatiskan demi pemenuhan tuntutan perusahaan-perusahaan, demi tenaga kerja, bisa tamatan yang dapat dipakai dalam perusahaan-perusahaan, maka itu harus begini. Hilang ideologinya, hilang filosofinya, hilang nilainya, hanya nilai ekonomi yang dipikirkan, hanya nilai pragmatis yang dipikirkan. Syukur sebelum diperpanjang, dia sempat bertemu dengan Megawati dan membicarakan mengenai Pancasila. Mungkin ada nasihat-nasihat lah. Sehingga dia kemudian memberikan nilai pendidikan nasional, pendidikan Pancasila. Tetapi saya belum lihat tuh. Sudah pernah dengar, tapi saya mau tunggu-tunggu kajiannya seperti apa. Kalau tidak, minta maaf. Indonesia memang akan makmur. Tapi kropos. Kenapa? Nilai moralnya ini nggak di-upload. Nilai moralnya ini nggak ditekankan. This is a problem for me. Saya mau sampaikan ini suara kenabian, suara kebenaran. Kalau kita memperjuangkan pendidikan di Indonesia ini hanya demi supaya universitas-universitas, mahasiswanya, tamatan-tamatannya langsung terserap di lapangan kerja, saya sangat menangis. Terlalu sekali orientasinya, terlalu ekonomis. Ya, terlalu ekonomis. Bagi saya, nilai tertinggi dari pendidikan adalah nilai moral. Ya, moral value. Itulah yang sekarang sedang terkikis. Maka tidak heran PhD korupsi. Karena hanya mau kejar lapangan kerja. Hei para pemimpin bangsa, sadarlah engkau mungkin sedang menghancurkan bangsa Indonesia pada 10 tahun yang akan datang. Sekarang tidak. Tapi pada 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, Indonesia akan hancur. Oleh penduduk Indonesia yang tak bermoral tapi berilmu. Yang bergelar master doktor tapi korupsi. Tak bermoral. Nah, dimensi aksiologi ini kaya di dalam teologi. Tidak hanya dalam sains. Ya. Itu syaratnya. Yang ketiga, yang keempat, dimensi logis. Ya, saya sudah membahas ini cukup lama pada waktu saya mengajar teori berpikir logis-teologis. Bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang tidak teologis. Di dalam Alkitab tidak ada yang tidak logis. Seluruh Alkitab itu logis. Karena logikanya logika Allah. Dan asal-usul logika manusia ya dari Allah. Hanya logika manusia kadang-kadang diselewengkan. Menjadi tidak logis. Ya, menjadi illogic, irasional, dan sebagainya. Atau ya akhirnya cari dukun. Dengan cara-cara apapun. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia berlogika karena ada Allah yang berlogika. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa logika yang berlogika, tanpa bersumber pada logika Allah. Hanya logika manusia terbatas dan sempit. Logika Allah itu unlimited. Dan kita memang membaca Alkitab dan menuangkan bacaan kita dalam Alkitab dalam bentuk tulisan teologi harus logis dan memang logis. Nah, 4 dimensi ilmu ini menegaskan bahwa teologi adalah ilmu pengetahuan. Karena itu patut diteliti. Sebagai simpulan, teologi sebagai sains karena dapat diteliti, dapat dipelajari, dapat ditulis, dapat dijelaskan, dan dapat dipahami, dapat diterapkan dan dialami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah kebenaran yang dapat dirangkum, validitas kebenaran dan reliabilitas kebenaran itu karena dapat diteliti, dipelajari, ditulis, dijelaskan, dipahami, diterapkan, dialami, dipertanggungjawabkan. Karena memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.